Jadi pahami ya, kita semua adalah da'i. Da'i itu orang yang mengajak manusia kepada Allah, orang yang mengajak manusia kepada ketauhidan, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuja-muji Allah. Masya Allah. Gimana kalau yang udah kapalan keluar masuk penjara tapi tidak pernah ada itu? Tidak apa-apa. Sampai nafas di tenggorokan dia mau bertaubat berjuta-juta kali. Maksiat taubat, maksiat taubat, maksiat taubat. Sampai nafas di tenggorokannya, Allah masih setia menunggu kita pulang. Sangka baik kepada Allah. Ya. Itu ada orang di Bani Israel, Nabi SAW yang bercerita, dia telah membunuh 99 orang. Ya, ini hadis sahih jelas. Kemudian dia tidak bertaubat. Lalu dia bertanya kepada ustaz, kepada ulama yang hidup di zaman itu. Tapi dia bertanya salah orang. Dia bertanya ke ulama yang dikit-dikit kafir, sesat, haram, neraka, itu aja jawabannya. Dia tanya, bagaimana pendapatmu tentang ada orang yang telah membunuh 99 orang? Kalau dia bertaubat, diterima nggak taubatnya? Apa kata ustaz tadi? Tidak bisa katanya, itu dah neraka, itu jahanam itu. Emosi lagi dia bunuh lagi ustaz tadi. Nah, maka kata Maulana Sa'ad, Masya Allah, apa kata beliau? Orang yang memutuskan harapan manusia untuk kembali kepada Allah, dia putus harapan orang untuk bertobat kepada Allah, maka orang itu tidak pantas, tidak layak hidup di dunia. Ya, kita jangan memutuskan harapan orang. Kamu udah bolak-balik masuk penjara, nggak bisa kamu tobat lagi. Nggak bisa. Ini udah bunuh 100 orang. Lalu dia datang kepada ulama ahlul hikmah. Lalu ulama tadi menjawab pertanyaannya. Dia katakan, berapapun besarnya dosa orang itu, ya, saya dengar dari Ustaz Lutfi almarhum, dia katakan ini dia tidak bertanya tentang diri dia bertanya tentang orang lain. Jadi ada orang, terbiasa kan orang-orang kalau bertanya hukum itu dia alihkan ke orang lain. Ya, Ustaz, ini ada teman saya, padahal dia bertanya itu masalah dia sendiri. Itu rata-rata begitu. Subhanallah, akhirnya apa yang terjadi hadirin sekalian? Dia pun disuruh untuk khuruj, keluar dari kampungnya. Kalau orang itu ingin bertobat, suruh dia pergi dari lingkungan yang telah membuat dia jahat. Suruh dia keluar dari lingkungan yang telah membuat dia bermaksiat. Maka dia pun keluar dari kampungnya, dari lingkungannya, dari teman-temannya, pergi ke satu kampung tempat orang-orang bertaubat, orang-orang baik. Ternyata takdir Allah, di tengah jalan dia meninggal dunia. 2 malaikat turun, malaikat rahmat, malaikat azab. Terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan malaikat. Nah, jadi beda pendapat ini bukan hanya di kalangan ulama, di kalangan malaikat pernah terjadi perbedaan pendapat. Ini ahli surga, ini ahli neraka. Maka datang Allah hantar satu malaikat hadirin sekalian untuk menengahinya. Maka diukurlah jaraknya. Ternyata 1 jengkal lebih dekat ke tempat tujuan, maka dia diputuskan untuk menjadi ahli surga. Ya, biarin aja. Jangan, orang tuh memang cari perhatian, Bang. Akun-akun itu memang sedang mempromosikan program mereka. Kalian tidak usah sebut, abaikan saja, di blog saja. Kalau semakin viral, semakin senang mereka. Itu maunya dia. Dia mau saya respon, dia mau Pak Jokowi respon itu. Dia mau orang-orang, dia tokoh-tokoh Islam, Khalid Out pun dia fitnah, semua dia fitnah. Tapi semua mengabaikan, nggak usah dibahas. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dakwah ya. Dakwah ini adalah kerja atas hati-hati manusia. Kerja atas hati harus hati-hati. Kerja atas hati harus hati-hati. Jangan dipromosikan akun itu, berhenti kalian menyebut-nyebut akun-akun jahil itu, batil itu ya. Ya, Allahu Akbar. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rasulullah SAW ketika berdakwah, ya, Nabi SAW mengajak yang pertama istrinya. Jadi orang yang pertama disampaikan agama oleh Rasulullah adalah Ibunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Setelah Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira, Nabi pergi berlari-lari sambil menghafal 5 ayat yang turun di Gua Hira. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Nabi SAW turun sampai di rumahnya, hadirin sekalian. Nabi bercerita kepada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri Nabi Khadijah, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kemudian Nabi datang kepada seorang anak muda, sepupunya, masih kecil, bukan anak muda, anak kecil. Anaknya Sayyidina Abu Talib, Ali bin Abi Talib ya, Sayyidina Ali bin Abi Talib, anaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Kemudian hadirin sekalian,
Nabi pun datang mengabarkan tentang keislaman kepada sahabat karibnya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi memanggil khadimnya, pembantu di rumahnya, Zaid bin Harithah. Nah, ini 4 orang yang pertama masuk Islam nih. Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, Ummahatul Mukminin, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Zaid bin Harithah. Ini di hari pertama yang pertama menerima dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu nih, kalau kita mendapat ilmu, maka orang yang pertama yang harus kita beritahu adalah istri kita, kemudian karib kerabat terdekat kita. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin mulia, tanpa menjelaskan, semua orang yang awal masuk Islam faham agama harus disampaikan. Ya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu esok harinya langsung mengajak 9 orang masuk Islam. Apa ilmunya Sayyidina Abu Bakar hari itu? Ma fi ilm. Hanya 2 kalimat syahadat, dan saya tidak tahu waktu itu beliau sudah menghafal 5 ayat atau belum. Ya, ayat wahyu baru turun 5 ayat saja. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan berdakwah harus berilmu dulu, harus alim dulu, berarti dia tak paham sejarah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu sebelum berdakwah Allah sempurnakan kitab mereka. Nabi Musa alaihissalam sebelum berdakwah Allah sempurnakan Taurat. Nabi Daud alaihissalam sebelum berdakwah Allah sempurnakan Zabur. Nabi Isa alaihissalam sebelum berdakwah Allah sempurnakan Injil. Setelah sempurna Injil baru mereka berdakwah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda. Nabi SAW ketika berdakwah Allah beri 5 ayat saja. 5 ayat saja hadirin sekalian, diberikan 5 ayat saja. Ya. Nabi-nabi terdahulu sebelum berdakwah Allah alimkan dulu baru berdakwah, sementara baginda Rasulullah SAW diperintah berdakwah dulu baru Allah alimkan. Nah, ini bedanya. Kalau kaum-kaum terdahulu yang berdakwah hanya nabi-nabi saja. Kalaupun ada kaum Nabi Musa berdakwah, namanya Naqib, ada 70 orang Naqib, itu dia harus menghafal Taurat dulu baru boleh ikut-ikutan berdakwah. Nah, Nabi Isa alaihissalam punya murid namanya Hawariyun. Hawariyun itu dia harus menghafal Injil dulu baru berdakwah. Kalau tidak alim, tidak berilmu baru berdakwah. Itu Yahudi dan Nasrani. Paham? Tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan balighu anni walau ayat, sampaikan oleh kalian walaupun hanya 1 ayat. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu berilmu dulu baru berdakwah, jawab, beritahu mereka, saya umat Rasulullah, saya bukan Bani Israel, saya bukan Yahudi, saya bukan Nasrani, saya adalah Muslim yang diberikan amanah kerja dakwah dan diberikan license untuk berdakwah meskipun baru tahu 1 ayat saja. Nah, sekarang Al-Fatihah 7 ayat. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak berdakwah. Jadi teman-teman sekalian ya, kalian yang menonton saya sekarang ya, kalian deklarasikanlah diri kalian sekarang, insya Allah saya akan buat dakwah. Dakwah artinya mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajar berfatwa tentu ulama. Kalau dakwah, dari Sulaiman pun bisa. Saya debu di sendalnya ulama, saya bukan ulama. Kalian semua tahu saya musisi. Ya, saya pelukis. Dulu saya pelukis potret, sekarang hijrah menjadi pelukis kaligrafi. Dulu saya musik, saya semua jelas, sekarang hijrah menjadi penyanyi religi. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Itu dakwah kita. Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Coba ditulis di kolom komentar. Coba tulis semuanya, tulis di kolom komentar ya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa, ya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Saya pengen teman-teman semua mengikuti saya ucapkan kalimat dakwah ini. Jadi kalau ketemu orang, kasih tahu mereka, nih, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Coba semua tuliskan. Coba, saya pengen kalian ucapkan, biar saya tahu kalian mengucapkan, kalian tulis di kolom komentar. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ya. Dunia sementara, akhirat selama. Thank you brother. Fikurisinna. Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selamanya. 2 sentence ini akan merubah dunia. Dengan 2 kalimat ini kalian bisa keliling dunia berdakwah. Kasih tahu semua orang, He is the one and only Allah who creates 7 sky and 7 earth. Hanya Allah yang berkuasa menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hanya Allah satu-satunya yang berkuasa mutlak. Selain Allah dikuasai. Selain Allah adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah.
hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah yang menciptakan, makhluk diciptakan. Allah yang menjumpakan, selain Allah dijumpakan. Allah yang memisahkan, selain Allah dipisahkan. Allah yang menjauhkan, selain Allah dijauhkan. Allah yang mendekatkan, selain Allah didekatkan. La ilaha illallah. Allah yang menghidupkan, selain Allah dihidupkan. Allah yang mematikan, selain Allah dimatikan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, sekarang saya bersama dengan teman-teman dari Masjid Baitur Rahman Palembang. 3 hari yang lalu nih, Pak Najib Asmani, ini Ketua Pembangunan Masjid Palembang, bagi tahu saya bahwasanya kita masih perlu support daripada teman-teman di sosmed. Ya, teman-teman, mudah-mudahan ada yang mau memberikan donasi ya, seikhlasnya. Ya, silahkan ya, yang memberikan donasi seikhlasnya untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman. Nah, itu yang saya pinkan, itu nomor rekeningnya. Silahkan ya, kalian mau transfer 100.000, 50.000, 10.000, silahkan. Berapapun donasi terbaik kalian akan Allah balas dengan syurga insyaAllah. Ya, mudah-mudahan Amir Ajib ya, semoga pagi hari ini ada donasi yang masuk sehingga bisa bayar tukang, bisa bayar untuk bikin dinding marmer di dinding tempat sholat itu. Subhanallah ya, dan juga masih ada 70 seat ya, 70 kursi kosong untuk lukisan galeri Al-Quran 30 juz ya. Saya sekarang sedang melukis Al-Quran 30 juz. Sudah terkumpul 530 halaman donatur yang ingin membangun masjid itu, Masya Allah. La ilaha illallah. Silakan ya, maaf ada orang ya, silakan ya. Ustaz Dery mau fikih memang nggak bisa ya, orang bodoh. Ustaz Dery mau Mustafa. Ya, memang saya itu tidak boleh ya untuk menjawab tentang fikih karena saya deklarasikan diri saya bukan ulama. Dokter tidak boleh memberikan resep ya, paham ya? Meskipun saya tahu jawabannya, tapi saya tidak akan jawab. Meskipun kamu tahu obatnya, tapi kamu tak boleh menulis resep ya. Sifat apa? Sifat dai yang keberapa tadi? Yang ke-8. Coba siapa yang ingat tadi? Masjid di Jalan Bang Raya Palembang. Kita lagi bangun masjid indah, Masya Allah. Yang sifat dai tadi itu ya, tidak putus asa terhadap semua kegagalan, kemudian tabah seperti unta, yang ke-9. Ke Merauke nanti insya Allah Bang, kita akan dakwah ke Merauke ya. Teman-teman yang sekarang lagi megang handphone, bukalah banking kalian, transferkan sedekah pagi ini lebih baik. Kalau ada niat berbuat baik, jangan ditunggu sampai sore nanti. Tunggu sampai segerakan kebaikan, jangan menunda-nunda kebaikan. Baik ya, jadi sifat dai yang pertama tadi, mahabbah kepada seluruh makhluk, rela berkorban harta dan diri untuk agama, karena harta kita bukan milik kita tapi milik Allah ya. Maka kita tidak boleh menggunakan harta itu sesuai dengan nafsu kita. Allah telah membeli harta dan diri orang beriman dengan syurga. Allah telah membeli harta dan diri orang beriman dengan syurga aja. Maka seluruh orang beriman ini tidak punya apa-apa lagi, karena dia sudah jual harta dirinya kepada Allah. Yang ketiga, seorang dai itu harus niat untuk memperbaiki dirinya, islah dirinya, ya, mengislahkan dirinya, ya. Dai memang tidak wajib, tapi dilarang dai orang bodoh, ya, Masya Allah, ya, bagus dah. Syahrul Ramadan. Nah, kalau bisa komen antum kok berhubungan dengan materi kita ya. Kemudian hadirin sekalian, ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Yang kelima, istighfar dalam dan setelah beramal. Kemudian tabah dalam menghadapi segala ujian. Jadi ini tabah ya. Kemudian menisbatkan dirinya hanya kepada Allah, tidak putus asa dalam setiap kegagalan. Kemudian tabah seperti unta, sabar seperti unta ya, tawaduk seperti bumi, tegak dan kokoh seperti gunung, berpandang luas seluas langit, dan bergerak memberi manfaat seperti matahari. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Teman-teman tulis memang benar juga sekarang Allah. Saya bikin singkatan aku mataku, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ya, aku mataku, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Masya Allah. Saya asli Makomi di Palembang, tapi sudah pindah ke Merauke. Masya Allah. Allah syukur selesai sekoma ya. Jadi semoga teman-teman sekalian yang hadir di sini, yang Allah beri kelebihan harta, berikan donasi terbaik kalian. Kalau kalian mau bersedekah, tidak usah takut kebanyakan ya.
sedekah itu nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas ya. Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas, daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Nah, itu perkataan Ustaz Luqman tuh ya. Sedekah itu nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas, daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Nah, nanti malah jadi penyakit. Salam dari Makassar, Masya Allah. Akbar Drop, Andri, Valden, di kapan Pekanbaru, insya Allah kita mainkan Pekanbaru nanti, insya Allah ya, bersama UAS nanti kita di sana. Oke, ada yang mau bertanya silakan bertanya teman-teman sekalian. Dan pagi hari ini pun saya akan memberikan giveaway kepada donatur Masjid Baitur Rahman ya. Yang donasi 10 juta akan dapatkan lukisan besar dari saya. Yang donasi di bawah itu akan dapatkan lukisan kecil dari saya. Jangan selalu merasa paling tampan atau paling cantik karena semua ya. Allahu Akbar, betul juga antum nih, Masya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik teman-teman, saya dari wajah Ustaz Dery melihat cerita bawahnya pengen tidur. Cerita apa tuh? Muhammad Aldi Ustaz Dery melihat cerita bawahnya apa maksudnya? Salam dari Musyad Oman, Masya Allah. Allahu Akbar. Doakan istiqomah dari Pontianak, Masya Allah. Rusli Al-Banjari, Masya Allah, Masya Allah. Siapa lagi nih? Lama kita nggak live di ini ya. Banyak teman-teman nih, Masya Allah. Sepi Kabriati, Masya Allah. Kayak lebih fokus di IG lagi lah. Balik lagi ke IG ya. Banyak. Oke. Yeah. Ada yang berminat dengan lukisan Atika Dani. Oke. Wait. Ini ada lukisan bagus nih. Ada lukisan bagus. Wait, bismillah. Teman-teman ya. Nah, ini lukisan. Kalau kalian mau dapatkan lukisan ini mudah saja. Saya tidak jual lukisan ini. Lukisan ini akan diberikan kepada donatur Masjid Baitur Rahman. Siapa saja yang mau berdonasi ya, nanti akan dikirimkan lukisannya. Donasi seikhlasnya ya. 10 juta, 5 juta, yang penting kirimkan bukti transferannya. Kirimkan bukti transferannya, insya Allah nanti dengan alamat lengkap. Nanti kita akan hantarkan lukisan ini menjadi koleksi kalian. Salam dari Cilengsi, semoga Buya Fairuza. Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengingatkan jangan pernah lelah menjadi orang baik ya. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Jangan pernah capek menjadi orang baik ya. Dunia ini tak lama hadirin sekalian. Jangan sampai kita mati kita dikenang orang sebagai orang jahat. Jangan sampai ada orang yang mengenang kita sebagai orang jahat. Mudah-mudahan ketika kita mati nanti kita akan didoakan oleh orang-orang yang mencintai kita. Kita akan didoakan sebagai orang baik. Ketika kita lahir kita menangis, orang-orang tersenyum. Mudah-mudahan ketika kita mati kita yang tersenyum, orang-orang yang menangis. Ya Allah, ya Allah. Kalimantan Tengah, Medede Madani Rahmat, Masya Allah. Healing, Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah. Ada yang bertanya, silakan bertanya. Itu langsung aja ya teman-teman yang mau donasi, langsung saja dikirimkan transfer. Kemudian yang pengen lukisan saya, kalian transfer, kalian kirimkan bukti transferan kalian. Nanti saya akan kirimkan lukisan ini langsung dari Cibubur. Saya lagi di Cibubur nih. Minggu depan insya Allah kita ke Palembang, kita live langsung dari Masjid Baitur Rahman ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan masjid itu cepat selesai ya, sehingga kita bisa menikmati masjid itu keindahannya. Masya Allah. Allahu Akbar. Healing ke Pulau Kapuk, Masya Allah, mantap juga nih. Itu nomor rekeningnya BSI 77 4-nya 6 kali 91. Tolong di screenshot ya kalau kalian mau membantu penggalang donasi menjadi pemulung amal ya. Ini bahasa Coach Stephen ya, kita ini pemulung amal. Ya. Kita membantu meskipun bukan uang kita yang disedekahkan, tapi asbab ucapan kita orang bersedekah, maka kita tetap akan dapat pahala. Masya Allah. Tatia Chan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa materi kita pagi ini? Kita harus memiliki sifat mahabbah kepada umat, sayang melihat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya seorang dai kepada umat seperti sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ketika seorang ibu melihat anaknya main lumpur, maka ibu tadi tidak mungkin akan membunuh anaknya, menghajar anaknya, menggebukin anaknya. Kenapa kamu main lumpur? Tidak. Tapi apa yang dilakukan? Ibu tadi akan merangkul anaknya, menjemput anaknya, kemudian dimandikan, disabuni, disampoin, dibedakin, dihandukin, kemudian dibedakin, dipasang baju bagus, kemudian dipeluk. Allahu Akbar. Masya Allah. Jika agama Islam dihina, wajibkah marah secara terang? Karena kalau nggak terang nanti dibilang nggak lagi, ya nggak apa-apa, marah karena Allah ya. Ketika agama mau dinistakan, kata Buya Hamka, dan kamu tidak marah sama sekali, maka lebih baik ganti baju pun dengan kain kafan. Ya, Masya Allah ya. Oke. Kemudian kita harus mengajak orang kepada Allah, mengajak kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak orang untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, karena di dalam masjidlah tempat perbaikan umat itu. Umat ini hanya akan bisa diperbaiki dari dalam masjid saja ya. Ya, jadi kalau orang bertanya mau dibawa kemana umat hari ini, Bang? Jawabannya satu aja, bawa ke masjid. Bawa umat ini kemana? Ke dalam masjid. Ustaz, maukah diundang kantor BPN Kota Palembang? Bisa kontak Ustaz? Bisa Bang, di DM aja Bang, DM. Nanti kalau aku lagi di Palembang boleh ya. Hari Senin saya di Palembang insya Allah Bang. Hari Senin insya Allah saya di Palembang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Bapak Kila, Masya Allah join. Siapa lagi nih? Boleh teman-teman ya yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada Habib Asmar Asegaf, Masya Allah. Habibi, Masya Allah. Oke teman-teman, satu lagi halnya, kalau kita mencintai baginda Rasulullah SAW, maka kita wajib mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah. Kita wajib mencintai kampungnya Rasulullah, kotanya Rasulullah. Kita wajib mencintai bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mencintai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wajib mencintai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mencintai kerjanya Nabi, dakwah ya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke teman-teman, ada lagi yang mau atau mau join live dengan saya, boleh silakan. Yang mau join live, yang ya, donasi seikhlasnya Bang, donasi seikhlasnya. Ya, berapapun donasi boleh ya, Rp1.000, Rp5.000, berapapun. Ingat tak satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan menjabat bersama, siapa saja membangun masjid di dunia meskipun sebesar sarang burung, maka Allah Ta'ala akan bangunkan untuk dia satu istana di surga. Maknanya apa? Kita nggak punya uang 1 miliar, 2 miliar, nggak punya uang 100 juta, 10 juta, punya uang 10.000, belikan satu batu bata. Belikan satu batu bata, kemudian insya Allah dengan satu bata itu sebesar sarang burung ya, maka Allah akan bangunkan kita istana di surga. Ya. Oh, saya selalu udah Koto Khalid, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, yang mau join live dengan saya, siapa nih? Boleh bergabung. Nah, ini siapa nih? Siapa? Dengan saya boleh ya, silakan ngobrol. Ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Allahu Akbar. Jadi siapa saja yang berdonasi seikhlasnya, semoga Allah balas dengan rezeki yang berkah dan berlimpah. Ini siapa, di mana nih? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini wali Allah ini, Masya Allah. Coba ditenangkan kameranya Bang, biar kelihatan wajah antum. Di mana nih? Siapa nih? Ubaidillah dari Palembang, tapi sudah di Merauke. Oh, kamu yang di Merauke tadi, Masya Allah. Ini luar biasa nih, bekas-bekas cahayanya luar biasa ini. Di Palembang di mana, Ubaidillah? Di Lubuk Linggau. Oh, Lubuk Linggau. Pernah ketemu saya nggak kamu? Pernah ketemu di Udah pernah ketemu nggak kita? Burhan waktu setelah Festival Hijrah Fest
di Al-Burhan, Oh, pernah Markas Al-Burhan. istiqomah ya, Bang Ubaidillah ya, istiqomah ya. Antum ajak orang Mohon terus doanya. ke teman-teman antum yang lama dijemput, didatangi dengan kasih sayang, nggak usah bicara hukum hakam kepada orang yang belum beriman, dia nggak akan paham. Ya, antum rangkul saja. Ya. Ubaidillah ditanya dulu ketemu Adam tidak katanya? Adam ketemu. Itu teman Ketemu akrab. ya Adam ya, masya Allah. Itu Pak Ahmad Fadlah tuh orang tua markas Palembang. Oke, Ubaidillah ada yang mau ditanya atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Insya Allah. Kapan gerak ke Merauke, Ustaz? Kemarin saya ke Jayapura, 4 hari di sana. Merauke belum lagi. Nantilah tergantung lah musyawarah ya. Dimanapun kita berangkat bergerak. Ya, ya apa namanya Ubaidillah ya. Masya Allah. Antum dulu anak pang ya? Iya, Iya, Ustaz. pangkars juga. Dulu pernah punya grup band enggak? Sempet sih tapi sudah bubar. Ya pokoknya masa lalu itu ya adalah salah satu guru yang terbaik. Dengan masa lalu kita bisa bercerita kepada orang-orang bahwasanya kenikmatan itu hanya dalam agama saja. Ya, saya pernah merasakan hidup kegelapan, ceritakan itu. Dan orang-orang akan termotivasi mendengar cerita hijrah kita. Ya, jadi antum kalau dakwah bang, nggak usah cerita hukum hakam, kita nggak usah menceramai orang, nggak usah menggurui orang. Ya, kita letakkan diri kita di bawah rumput, tawadu, ambil hati, banyak ikram, suapi orang makan, kalau ada rezeki bagi orang duit, ya, insya Allah dengan dakwah semacam itu, Allah akan mudahkan kita untuk diterima oleh semua orang. Ya, jadi akhlak yang baik itu yang paling penting. Orang lihat akhlak kita bang ya, lihat akhlak kita terkesan, kemudian dijaga kayak adab-adab, sopan-sopan dalam dakwah itu. Ya, apalagi kita punya masa lalu kayak gitu kan, orang ngelihat muka itu bertato, ini semua nih siapa nih. Nah, maka kita hinakan diri kita sehina-hinanya sampai tidak ada lagi orang yang mau menghina kita. Ya, rendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi orang yang mau merendahkan kita. Ya, jadi sebelum orang menghina kita, kita hina dulu diri kita. Memang saya ini pendosa, saya ini bodoh, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Nah, ini sifat dai, letakkan diri di bawah rumput. Teman-teman tulis di kolom komentar, letakkan dirimu di bawah rumput. Letakkan diri di bawah rumput. Masya Allah. Antum hadir di Istimewa Cikampek nggak tuh? Ditanya tuh. Gimana, Ustaz? Ada yang nanya tuh, hadir di Istimewa Cikampek nggak? Tidak, Ustaz. Oh nggak hadir ya. Oke, Baidillah ya, terima kasih ya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti insyaAllah kita sambung silaturahmi. Kita jumpa lagi di dunia nyata dan tetap istiqomah hadir di live ini kalau antum lagi santai ya. Amin. Salam sahabat-sahabat kita di Merauke ya, teruslah bergerak, datangi manusia dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Jangan membeda-bedakan orang, datangi semua, yang kaya yang miskin datangi, tidak ada sedikit pun interest ya. Oke. Bangun Masya Allah nih Amir Najib. Saya lagi di Palembang sekarang bang, lagi sibuk bangun melukis Al-Quran lujus di Palembang. Ya mudah-mudahan lah ya dengan usaha kita ini Allah Ta'ala mudahkan kita. Masya Allah. Nggak apa-apa ya. Istiqomah ya bang ya. Udah pernah 4 bulan? Udah? Kemarin 4 baru bulan wapsi. kemana dulu? Baru wapsi? Keluar di mana? Kemarin baru wapsi. Gerak di Timika. Oh, keluar di Timika 4 bulan. Masya Allah, Masya Allah. Antum doakan anak ya. Insya Allah. Bang Ubaidillah. Insya Allah ini tambah masa 2 bulan. Januari. Amin, amin. Antum udah menikah? Sudah pisah, Ustaz. Alhamdulillah. Oh, udah bisa, nanti kawin lagi ya. Nikah lagi. Insya Allah. Amin. Udah. Ya, Ubay ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teman-teman. Boleh. Silakan Ubaidillah. Insya Allah ketemu.
Oke, teman-teman sekalian ya, masya Allah ya. Semua orang berhak atas masa lalu mereka masing-masing. Jangan pernah menghina orang dengan apa yang kita lihat tadi malam, karena siapa tahu tadi pagi dia bertaubat kepada Allah dan hari ini sekarang dia sedang menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbu mutawwabina wa yuhibbu mutatahhirina. Ingat teman-teman ya, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Kalau kita bertaubat dan mensucikan diri, bukan hanya ampunan Allah yang akan kita dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Tasman Mustafa, Ustaz lagi di mana? Ini lagi di rumah, Bang. Lagi di Cibubur, Masya Allah. Hari ini kita mau ke markas Kebun Jeruk. Besok kita akan hadir di Istimewa Cikampek. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hadirin dirahmati Allah SWT. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa nih yang berminat dengan lukisan ini? Kita lelang dong lukisan ini. Siapa ya? Allahu Akbar nih. Allahu Akbar is my favorite painting. Ya. Nih. Nih teman-teman sekalian nih. Kalau kalian mau anaknya kalau ini boleh ya Om. Udah gede boleh, tapi kalau bayi takutnya mengganggu. Sebetulnya boleh-boleh aja, cuman takutnya mengganggu program, anak yang nangis, anak yang ngompol nih semuanya. Ya, silakan ya. Ya ini. Oke, kita lelang yuk. Ayo, kita lelang yuk. Bismillah. Dibuat masjidnya Pak Najib ya. Ini buat pembangunan Masjid Baitur Rahman. Ya, nanti kalian transfer ya. Siapapun yang memenangkan lukisan ini, transfer ke masjid. Ya, kita buka lelang ini dengan harga 1 juta saja. Siapa yang siap boleh. Boleh silakan ya. Kita buka dengan harga 1 juta untuk pembangunan donasi pembangunan Masjid Baitur Rahman. Ini original painting ya. 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 Baik. Ada yang berminat? Siapa ayo bilang saya minat. Kita buka dengan harga 1 juta rupiah. Nah, ini ada lukisan acrylic on canvas, dan sebagai iklan saja ya, yang baru kenal, yang baru bergabung, lukisan saya 3 minggu lalu di Papua dilelang nih, ukuran ini terjual 75 juta. Nah, itu untuk masjid, ditransfer ke Masjid Baitur Rahman. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Semoga yang ikut ambil bagian Allah berkahi rezekinya, amin ya. Ini langsung nih. Ya. Ayo siap-siap. Mungkin sebulan bisa terjual 10 juta ini, amin. Ayo teman-teman yang ada kelebihan rezeki, kita lelang untuk donasi pembangunan Masjid Baitur Rahman. Silahkan ya. Allahu Akbar. Siapa yang siap? Boleh. Apakah lukisan ini tidak bisa terbakar? Terbakar lah bang, kalau dibakar bang, ini kan kain. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada yang siap? Ada yang berminat nih memiliki karya indah ini? Ya. Boleh. Nah nih, I saw you. Nih. Nah, ini dia nih. Tuh. Allahu Akbar. Ada yang berminat?
Oh, lagi di mana? Lagi Surabaya, Tasman nih, Masya Allah. Silakan ya. Baik teman-teman, ada yang berminat silakan. Dari harga 1 juta bang, 1 juta rupiah buat masjid ya. Lelangnya nanti transfernya ke rekening masjid, itu rekening itu BSI 7746 kali 91 ya. Jadi kalian dapat pahala membangun masjid, dapat hadiah lukisan kaligrafi ya, dapat hadiah lukisan kaligrafi. Allahu Akbar. Silahkan. Itu Allahu Akbar. Ada yang berminat silakan. Siapa yang beruntung hari ini nih memiliki karya ini? Bismillah. Nanti kita sore ada di markas Kebujiro bang. Persiapannya. Allahu Akbar. Belum ada nih yang berminat nih. Udah dapat pahala masjid, dapat lukisan saya pernah terjual 500 juta satunya. Benar, ini gak main-main nih guys. Ini hadiah nih, giveaway. Kalian donasi ke masjid 1 juta, dapat hadiah ini. Ini bukan dijual ya teman-teman ya, ini lukisan akadnya bukan jual beli ya, tapi giveaway ya. Giveaway dari Masjid Baitur Rahman untuk kalian, Masya Allah. Ya, silakan. Ana mau silaturahmi bisa Ustaz. Alhamdulillah ana mau mualaf jumpa Ustaz. Masya Allah. Fama karawis. Dengan senang hati. Bang, antum ikuti ana aja sekarang bang ya. Sebelum kita ketemu. Alhamdulillah ana mualaf. Udah mualaf ya. Ya, boleh jumpa bang. Bang Fama. Saya di Masjid Animah Citra Grand ya, Cibubur ya. Kalau antum ada di Jakarta datang anytime, datang aja. Ya. Silahkan. Ya Allah, hidayah. Ya betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa di mana nih? Siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Hah? Jumpa di Cikampek insyaallah ya. Jumpa Siap, di Ustaz. Cikampek insyaallah ya. Ya, kami masih di Surabaya Ustaz. Karena siang kami OTW Cikampek. Ya insyaallah bang. Bang doakan laku lukisannya bang ya. Nanti ketemu Ustaz di mana di yang mana tuh? Kami rombongan Kalimantan Timur Ustaz. Antum kalau datang ke Cikampek insyaallah kita jumpa. Insya Allah Ustaz. Nah, nanti Di, Cikampek di, kita di tiap mana Ustaz nanti di Jakarta kan? Nah, anak di tiang di mana-mana ada, nanti anak keliling nanti cari antum. Ya. Oh subhanallah, subhanallah. Oh. Ini saya teman Ustaz Abdurrahman Akase. Oh, di Kalimantan ya. Iya, betul. Oh, Masya Allah, cowboy vintage. Ya udah bang ya, aku lagi lelang lukisan buat masjid bang, dibantu doa ya. Hati-hati di jalan, dakwah di jalan ya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Nah teman-teman mana nih yang 1 juta sudah tadi ya? Saya iniin dulu. Oke. Nah, dari Kota Padang istilah 1 juta. Saya suka lukisan Ustaz Bil pada rezekimu meminangnya. Saya amin ya Allah. Oke. Ini ada TV Sumsel nih. Rio Guanteng, Masya Allah. Ada yang di atas 1 juta boleh? Nanti jam 7.00 kita tutup ya. Masya Allah, ini Masjid Baitur Rahman. Allahu Akbar. Teman-teman, ini karya saya ya, lukisan kaligrafi 30 juz Al-Quran. Teman-teman silakan ya dilihat nih. Ini setiap halaman ada nama orangnya. Setiap halaman ini ada nama orangnya. Siapa saja yang berdonasi 10 juta untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman, maka saya akan abadikan namanya di setiap halaman lukisan. Jadi nanti orang yang bersilaturahmi ke Masjid Baitur Rahman, dia akan melihat ada galeri Al-Quran 30 juz. Ini sekarang ada di basement, karena lantai 2, lantai 3, lantai 4 belum selesai. Nanti galeri kita di atas lantai 4 itu. Ya, ada galeri lukisan. Dan ini pertama di dunia, terbesar di dunia.
lukisan kaligrafi 30 juz Al-Quran, tulisan tangan ya. Boleh dilihat dari ujung, dari juz pertama Ustaz. Ustaz, dari juz pertama coba dikasih lihat Al-Fatihah, coba lihat dulu ya. Al-Fatihah, Masya Allah, coba lihat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah di depan imam Ustaz, di depan imam. Jadi setiap juz itu berbeda warnanya guys ya. Nah ini Al-Fatihah. Coba lihatin, dekatin ke teman-teman biar lihat ya. Dari Kota Padang, Sumbar, Masya Allah, sana. Yeah. Nah. 1 menit lagi ya, kalau nggak ada yang di atas 1 juta, berarti kita kirimkan Allahu Akbar ini ke Padang ya. Nanti Bang Kanda, tolong nanti transfer 1 juta kalau menang ya. 1 juta ke Masjid Baitur Rahman, kemudian ditransfer ongkos kirim kurang lebih 100.000 dari ke tempat saya ya. Cirebon, nanti saya kirimkan lukisannya. Nih Ketua Amir Sab nih Pak Najib nih, yang ganteng nih, yang lagi lucu-lucunya nih. Masya Allah. Sehat Pak Najib. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Ya, Amir tambah langsing sekarang Mir, tadi Mir. Iya Ustaz. Nanti di Palembang langsing juga Ustaz. Kita tolong dimainkan tuh berat badan Mir. Terima kasih kepada followers yang telah berdonasi dan sambil mendapat giveaway dari Ustadz dari Sulaiman, luar biasa. Iya. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair, semoga barokah. Amin. Teman-teman ya, kalian donasi seikhlasnya ya. Berapapun donasi kalian pasti akan bermakna dan berarti itu pembangunan Masjid Baitur Rahman. Ya, yang mau donasi 10 juta nanti namanya akan diabadikan di satu halaman lukisan. Lukisan Al-Quran 30 juz ini ada 604 halaman ya. 604 halaman. Jadi akan terkumpul donasi dari lukisan ini sekitar 6 miliar rupiah untuk pembangunan masjid. Mir, boleh lihat dari luar nggak Mir masjidnya Mir? Tolong Mir. Ada nggak datanya di luar? Nah, tolong insyaallah. Tolong dilihatin dari luar, ataupun lantai yang mau kita bikin marmernya tuh Mir, di apa namanya? Dikasih lihat, siapa tuh ada yang mau donasi lantai nanti Amir, dinding. Nah, coba lihat dari luar dulu, lihat kubahnya dulu, kubahnya kita bikin seperti Masjid Nabawi ya. Masjid ini lumayan besar, 4 lantai ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kanda, insyaallah ya. Tolong ditransfer ke rekening Masjid Baitur Rahman. Nih. 77 4 6 kali 1 ini Bang. Nah, ini dia. Tolong ditransfer ya. Hilang wifi-nya nampaknya nih. Nampaknya wifi-nya hilang ya. Depan. Ini. Apa Ustaz? Itu masjidnya. Alhamdulillah ini masjidnya Masya Allah. Kubahnya mana biar nggak nampak Mir kubahnya. Kubah dari sini mundur. Allahu Akbar. Sebentar lagi insya Allah masjidnya akan selesai. Itu kubahnya biru seperti Masjid Nabawi ya. Allahu Akbar. Nah, nanti akan ada menara juga. Step by step kita akan bangun masjid ini dengan seindah-indahnya. Amin. Oke teman-teman sekalian ya, kalian yang ingin ikut ambil bagian, ikut membangun istana di surga bersama DSAS, silahkan ya. Ya, di dalamnya sudah bagus Sarul. Nah, di dalamnya sudah dirapiin ya, di luar mau finishingnya, tinggal finishingnya.
Makanya antum donasilah Sahrul Ramadan ada tadi komentar udah 1000 kali komentar nih. Sampai kirimlah sedikit dari Sulawesi itu. Allahu Akbar. Ngobrol-ngobrol udah setahun lebih nih. Gimana nih mau donasi gak masuk-masuk? Kapan selesainya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sahrul Ramadana ditunggu donasi antum ya, biar cepat selesai. Ya. Oke Mir, thank you Mir. Ya. Alhamdulillah. Ya. Silakan. Oke, thank you ya sudah ikut donasi. Yang mau ikut donasi lagi silahkan nanti kalian langsung saja donasi ke Masjid Baitur Rahman yang ingin mendapat. Pak, saya bukan muslim tapi ikut senang kalau amat. Oh, Masya Allah, brother. Ya, ikut senang kalau bangun tempat ibadah. Kemarin teman saya Dr. Richard Lee, dia ikut bangun masjid itu juga, bantu 220 juta. Dr. Richard Lee non muslim ya. Itulah indahnya toleransi, indahnya damai ya. Damai bersama. Semoga Allah jadikan kita semua orang baik. Baik, itu saja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.